Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Jasari, NIM B2406142, kelas A02. Di sini saya akan membuat video memecahkan masalah salah satu studi kasus pada Nyonya L dengan teori asuhan terbaik yang layak diterima oleh tiap perempuan. Kasus asuhan kebidanan keluarga berencana pada Nyonya L dengan efek samping KB suntik 3 bulan di PMB Kota Makassar tahun 2024. Adapun biodata Nyonya L yang datang di TPMB tanggal 7 Maret 2024 di jam 10.35. Ibu datang dengan keluhan selama menggunakan KB suntik 3 bulan, ibu mengalami kenaikan berat badan dan merasa cemas dengan keadaan. Ibu mengatakan tidak menderita penyakit keturunan seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, dan tidak ada menderita penyakit menular seperti TBC, hepatitis maupun HIV atau AIDS. Begitupun dengan riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kontrasepsi yaitu jenis kontrasepsi suntik 3 bulan, tanggal pemakaian awal 7 Desember 2023. Lama pemakaian sudah berjalan 3 bulan. Untuk memecahkan masalah Nyonya L, kita menggunakan swab dengan 7 langkah Varney. Langkah pertama yaitu pengumpulan data dasar, data subjektif. Menurut teori, KB adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak kehamilan, dan mengatur usia melahirkan. Menurut kasus, Nyonya L umur 26 tahun mengatakan selama menggunakan KB suntik 3 bulan, ibu mengalami kenaikan berat badan dan merasa cemas dengan keadaannya. Menurut pembahasan teori dan kasus di atas, tidak ada kesenjangan antara teori dengan asuhan kebidanan yang diterapkan pada kasus di lapangan. Langkah kedua, interpretasi data, di mana proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis. Menurut kasus, Nyonya L umur 26 tahun mengatakan mengalami kenaikan berat badan yang drastis selama menggunakan kontrasepsi KB suntik 3 bulan. Pembahasan pada masalah dan kebutuhan Nyonya L dengan efek samping KB suntik 3 bulan dengan memperhatikan data subjektif dan objektif, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Langkah ketiga, merumuskan diagnosa dan masalah potensial. Proses ini berfokus pada klien dan menggunakan teori ilmiah, penemuan-penemuan, dan keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan. Menurut kasus, tidak ada masalah yang membutuhkan tindakan masalah potensial. Pembahasan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Langkah keempat, tindakan segera atau kolaborasi. Dilakukan tindakan ini jika pasien mengalami keadaan tertentu seperti gangguan haid dan keluhan subjektif, sakit kepala, muntah, dan gelisah, maka perlu dilakukan tindakan pada Nyonya L. Nyonya L tidak perlu dilakukan tindakan atau kolaborasi, tetapi harus dilakukan pemantauan di rumah seperti mengobservasi tanda-tanda vital. Kasus dan teori di atas tidak ada kesenjangan. Langkah kelima, perencanaan, di mana pada langkah ini data dasar yang belum lengkap dapat dilengkapi. Perencanaan untuk kasus Nyonya L yaitu memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan, memberitahu ibu mengenai efek samping KB suntik 3 bulan, dan berikan support dan dukungan emosional kepada ibu. Kemudian anjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti sayuran hijau, lauk pauk, dan buah-buahan, dan anjurkan ibu untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kemudian beritahu ibu untuk datang kembali jika ada keluhan. Langkah keenam, pelaksanaan, di mana per langkah ini rencana asuhan yang dilakukan harus menyeluruh. Rencana asuhan yang diberikan untuk ibu Nyonya L yaitu memberitahu hasil pemeriksaan, memberitahu ibu efek samping KB, memberikan support dan dukungan emosional, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, menganjurkan ibu untuk beraktivitas fisik, dan kembali jika ada keluhan. Langkah ketujuh yaitu evaluasi, di mana kita melihat rencana asuhan yang sudah diberikan apakah sudah terpenuhi. Dan ternyata rencana asuhan yang telah diberikan kepada ibu sudah terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.